Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita awali dalam permohonan doa. Bapa kami yang di sorga, kami rindu mendengar firman-Mu yang menjadi suluh terang bagi jalan kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, supaya pada kesempatan ini firman-Mu boleh kami dengar. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nats kita pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, terambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dan kuda berapi datang memisahkan keduanya. Dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, ke surga tanpa kematian. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pada tanggal 14 mendatang, kita merayakan Yesus Kristus naik ke surga. Tugas atau misi yang harus dilakukannya sudah selesai dan berhasil sempurna. Ada juga hamba Tuhan yang naik atau diangkat ke surga dengan tidak mengalami kematian. Dalam perjanjian lama, ada dua hamba Tuhan yang diangkat ke surga tanpa kematian, yaitu Henokh. Dapat kita baca dalam Kejadian 5 ayat 24. Catatan kehidupan Henokh tidak begitu panjang. Dia terutama disebut bergaul dengan Allah. Apakah itu alasan untuk dia tidak mati, diangkat ke surga? Ternyata masih ada hamba Tuhan yang bergaul akrab dengan Tuhan seperti Nuh, Abraham, Yakub, tetapi mereka ini mengalami kematian dan dikuburkan. Alkitab tidak mengemukakan alasan atau karena apa maka Henokh diangkat ke surga dengan tidak mengalami kematian. Demikian juga dalam nas renungan kita ini, Elia naik ke surga dengan cara yang unik, yaitu dengan kereta berapi dan kuda berapi. Dia naik ke surga dalam angin badai. Elisa, hambanya, terkejut dan berteriak-teriak histeris, "Bapakku, Bapakku!" Dalam daging dunia dan pakaian yang dikenakan Elia, dia naik ke surga. Pada tanggal 14 mendatang, kita merayakan kenaikan Yesus ke surga yang berbeda dengan kenaikan Henokh dan Elia. Kematian dan kebangkitan Yesus sempat diberitahukannya beberapa kali kepada murid-muridnya. Setelah dia bangkit, ada waktu beberapa kali dia menjumpai murid-muridnya. Beberapa pesan khusus disampaikannya kepada mereka. Tetapi tentang kenaikannya ke surga, sama sekali tidak diberitahukannya. Hanya Lukas yang menguraikan peristiwa Yesus naik ke surga dengan rinci dan pesan terakhirnya kepada murid-muridnya. Apa keistimewaan kenaikan Yesus ke surga dibandingkan dengan kenaikan Henokh dan Elia ke surga? Yesus naik ke surga untuk duduk di takhta kerajaan surga. Sedangkan Henokh dan Elia naik ke surga sebagai hamba dan pelayan Allah. Yesus naik ke surga setelah mengalahkan dunia dan kerajaan maut melalui sengsara dan kematiannya, sehingga kenaikannya ke surga sebagai pemenang. Kemenangannya tidak sekedar menang untuk diri sendiri,
tetapi menang mengalahkan maut dan dosa dunia. Melalui Yesus, dosa dikalahkan. Karena itu, Yesus menjadi juru selamat dunia. Dan itu tidak ada pada Henokh dan Elia. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, bagaimana Anda memiliki kepastian naik ke surga atau mudah-mudahan? Yang kedua, bagaimana Anda menyebut diri hidup bergaul dengan Allah? Bandingkan Kejadian 24 ayat 5. Yang ketiga, Henokh dan Elia naik langsung ke surga. Kalau Anda meninggal, apakah juga naik ke surga langsung seperti itu atau singgah dulu di tempat lain? Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami rindu bersama-sama ada di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan. Kiranya sementara kami di dunia ini, kami mempersiapkan diri. Bila saatnya dipanggil oleh Tuhan, kami siap. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin.